Halo boys, oke kita berjumpa lagi ya di podcast kita. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Kali ini kita bakal mungkin topiknya kurang lebih sama kayak lucid kali ya, cuma nggak jauh dari situ lah ya. Kali ini kita bakal mungkin ngebahas yang lebih expert kali ya. Ya kita akan ngebahas lebih dalam. Di atasnya lucid dream tuh ada apa aja gitu. Dan kita nggak cuma berdua, kita ada lagi ada ini, ada lu, ada Luis juga, cuma lagi berubah gitu. Kita langsung aja nih chat Ren, kita mungkin langsung aja ke topiknya. Jadi apa nih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas soal astral projection. Ya, Astral bro. astral ya, bukan abstrak. Oh, astral. Ya, Astral. projection. Kira-kira Apa itu? Kira-kira tuh astral tuh apa sih? Ya, astral projection itu disebut juga OOBE atau out of body experience. Jadi pengalaman kita menjelajah dunia di luar tubuh fisik kita. Jadi seolah-olah kita keluar dari tubuh fisik terus menjelajah deh ke dunia luar. Kita kayak jadi setan gitu ya? Jadi setan ya, jadi hantu gentayangan. Disengaja atau nggak disengaja tuh, share. Disengaja. Kalau ini disengaja. Kalau lucid dream kan bisa disengaja, bisa nggak disengaja. Tapi kalau astral projection itu harusnya disengaja. Kenapa orang ngelakuin astral gitu? Kenapa kok mau gitu? Sedangkan kan kalau resikonya kan sebenarnya tinggi ya guys ya kalau kita nonton astral. Iya, siapa tahu kalau nggak sengaja rohnya keluar nggak bisa balik berarti dipanggil sama yang Maha Esa. Ya nggak? Kalau nggak sengaja keluar itu dipanggil sama Maha Esa. Dipanggil sama. Betul. Itu kayak itu berarti bukan astral itu ya. Itu emang mati aja kayaknya. Ya maksudnya Udah waktunya lah kan, umur nggak ada yang tahu. kan ya maksudnya kenapa gitu? Kenapa orang mau ngambil resiko segede gitu? Karena kan kita nggak ada yang tahu ya misalnya saat kita berhasil astral kita keluar tiba-tiba kita langsung balik lagi atau tiba-tiba tubuh kita udah ada hostnya gitu, udah ada penghuni lain. Terus kenapa gitu? Amang apa sih benefitnya dari astral itu? Kalau untuk kenapa orang mau astral, yang pertama mungkin karena kepengen tahuan ya. Karena kan kita manusia nggak pernah puas kan sama pengetahuan. Kita selalu pengen mau tahu nih kayak gini tuh gimana sih rasanya, kayak gini. Kepo ya. Ya betul, kepo. Jadi ya menurut gua manfaatnya apa? Ya tergantung tujuannya orang itu dulu. Dia mau astral tuh buat apa? Cuma pengen tahu atau pengen berinteraksi dengan makhluk di dunia astral kayak gitu. Oh jadi Itu kita di sana ya. bisa ketemu gitu ya sama setan dong. Masih bisa ketemu sama arwah lain dong. Kita bisa ketemu sama penjelajah lain. Di sini gue sebutnya traveler. Bisa juga ketemu sama penjelajah lain, tapi penjelajah itu nggak sadar kalau dia lagi astral nih. Nah itu namanya sleeper. Jadi sleeper itu adalah semua orang yang bermimpi, dia nggak sadar kalau dia udah keluar dari tubuh. Gitu. Nah gimana Chat menurut lo soal astral ini? Maksudnya yang lu bilang share, kita bisa ketemu traveler, sleeper segala macam. Maksudnya, umpama nih gue ngelakuin astral, gue keluar dari badan gue itu, kalau gue lihat ke rumah-rumah ada orang lagi mimpi, kita bisa lihat itu, bisa join mimpi atau gimana nih maksudnya? Kita bisa join mimpinya, bahkan kita bisa ngancurin mimpinya dia. Oh iya. Iya. Kayak Doraemon ya. Doraemon sih. Ada episode itu bisa masuk mimpi orang. Iya, itu kan SpongeBob juga masukin mimpi orang kan? SpongeBob. Nah, Kalau gitu sebenarnya enak dong. iya, sebenarnya semua film-film itu diangkat dari ilmu pengetahuan kan. Iya. Nah, di sini masuknya ke science fiction. Kayak Lucid Dream kemarin muncullah dari science itu muncullah film Insidious. Muncullah film Inception. Iya. Nah, dari science astral projection sendiri memunculkan film Insidious. Jadi sebenarnya semua film itu diambil dari ilmu pengetahuan. Nah, enak juga dong kalau kita bisa masuk ke mimpi orang. Kayak misalnya nih gue kesel nih sama Asher, terus gue pengen kerjain, ya udah gue masuk ke mimpinya aja. Ya, bisa aja masuk ke mimpinya. Terus orang itu bakal sadar nggak? Orang di mas kayak misalnya nih gue masih ngecedo, si Cedo bakal sadar nggak? Si Cedo kalau dia lucid dream, dia bakal sadar kalau ada orang yang ganggu mimpinya. Ada yang mengintervensi mimpinya, dia sadar. Tapi kalau dia lagi mimpi biasa, nggak akan sadar tuh. Karena dianggap, oh ini mungkin mimpi buruk aja. Kayak gitu. Oke share, misalkan gue lagi lucid mimpi gitu kan gue sadar tuh. Terus misalkan si Rain lagi nge-astral tuh kan, dia join mimpi gue. Terus kalau misalkan gue nggak seneng, gue tonjok ke tampol, dia mati beneran nggak? Apa langsung balik ke badannya? Nggak mati. Sebenarnya lucid dream itu ketika lu tonjok Rain, dia bakal ngerasa sakit. Itu tuh cuman rasa sakit yang ditimbulkan dari otak gitu.
Tapi ketika dia bangun nggak bakal masih sakit lagi. Berarti kita serang otaknya itu berarti. Iya, berarti enak loh. Bisa wah gitu coba pipi pada. Lu pernah nggak sih ngelakuin astral sendiri? Kalau gue pernah ngelakuin astral, meskipun emang berat banget ya. Astral itu jauh lebih susah sama lucid dream karena astral itu butuh pemusatan kesadaran. Waduh, berat banget. Jadi kalau nih tangan lu goyang, berarti kesadaran lu ada nih. Nah, lu mesti musatin di satu titik kesadaran, misalnya di jantung. Ketika lu musatin kesadaran, lu nggak akan bisa denger lagi tuh orang ngomong apa karena kesadaran lu udah di satu titik itu. Nah, pas titik kesadaran lu udah di satu tempat, baru udah lu lepasin Apanya? kesadarannya. Oh, oke. Kesadarannya dilepas pelan-pelan ke atas. Setelah itu, pasti orang bingung ya, tubuh astral kita tuh wujudnya apa sih? Iya. Ya, kita tuh bisa bayangin tubuh astral kita itu seolah tubuh kita biasa, tapi ada beberapa yang nggak ngebayangin, jadi cuman bentuknya tuh orb, bola orb. Nah, kayak gitu. Oh, jadi kayak film-film kayak apa tuh yang di Pokemon Ghastly ya, soalnya Ghastly ya, yang kayak bola setan sinar gitu kan, bola iya. sinar gitu. Nah, Terus juga Kalau di Mobile Legend, kalau ini bola-bola yang belum download tekstur tuh jadi bola-bola Iya, gitu. belum. iya Iya. belum tekstur ya. belum tekstur. Gue juga sebenarnya sih pernah kan, karena kan gue juga orangnya sebenarnya lumayan penasaran soal kayak gini guys. Kayak gue tuh pernah nanya Asyar, kayak Asyar, lu tuh atau astral gini. Karena waktu SMP gue juga pernah punya teman dan dia tuh juga temen gue pernah cerita soal astral dan dia katanya pernah juga kan. Jadi waktu itu gue sempat pengen coba, cuma waktu SMP masih takut. Tiba-tiba ketemu lah si Asyar ini dan yang punya hobi yang sama sama kayak temen SMP gue dan dia ngasih tahu tuh trik-triknya dan gue coba gitu, kayak katanya lu tuh harus diem, lu tuh harus bener-bener kayak nggak mikirin apa-apa, nggak boleh gerak kan waktu itu kan. Nggak boleh gerak. Gue tuh pernah di kamar kayak bener-bener kayak tiduran tegak kayak lama, terus nafasnya juga harus diatur kan ya, kata Nafas pas diatur. kan. Nah itu gue pernah guys hampir ngerasain tuh kayak apa ya, kayak dari tubuh lo gitu, kayak naik gitu. Kayak vibrasi getarannya. Iya itu gue merasakan sih maksud gue. Cuman waktu di saat fase itu Asyir bilang sebenarnya kalau udah masuk fase itu tuh udah mulai berhasil. Cuma waktu itu gue takut Iya. dan excited at the same time gitu. Jadi kayak deg-degan, terus kayak aduh ayo, udah mau berhasil, cuman takut. Jadi goyang semua, berantakan Malu tapi semua. mau. Sundere, malu tapi mau. Iya kayak gitu. Dan Betul. gue tuh kayak apa ya? Ya pokoknya No problem. pokoknya tuh kayak gitu. Gue salah tuh, kata Asyir salah Ren, harusnya tuh lo nggak boleh tegang, nggak boleh kesenangan. Nggak Jadi boleh tuh kesenangan. bener-bener harus plain gitu ya kan? Santai aja. Tapi ketika lu udah masuk ke dunia astral, ya lu bebas, lu mau kemana aja. Lu bisa terbang, lu bisa tembus tembok, lu bisa ketemu sama temen lu. Bentar sih, maksudnya kalau kita udah bisa keluar dari tubuh kita, alias kita ngelakuin astral, dunia yang kita lewatin itu benar-benar dunia nyata, maksudnya kita dalam bentuk orb gitu. Iya kan tadi gue bilang, lu bisa bayangin tubuh lu kayak orb atau tubuh lu tuh kayak tubuh asli, tergantung. Karena traveler atau pengguna astral itu kan dinamakan traveler, orang yang berjelajah, berkelana. Itu beda-beda bentuknya. Ada yang bentuknya asap doang, ada yang bentuknya orb, ada yang bentuknya tubuh biasa kayak gitu. Tergantung Oke, nangkep. kesadaran lu maunya kayak gimana Nah, bentuknya. kalau lu sendiri Chat, kan lu yang mungkin belum pernah nih coba kayak gini, lu mau nggak coba kayak gini? Tapi gue masih tahu pro dan kontranya dulu nih. Kalau pro kan kita udah denger, maksudnya kalau kontra ada hal yang something bahaya nggak dari astral ini sih? Oh, kalau pro dan kontra sih yang pasti semua hal di dunia ini tuh pasti ada pro dan kontranya. Pro-nya adalah gini, kalau dari sisi pengguna, lu bisa tahu nih apa yang sebenarnya ada di dunia ini tuh apa aja. Yang yang tersembunyi pun lu bisa lihat di dunia astral gitu. Dan kontranya, kalau kontranya gua ngambil dari sisi ini ya, sisi agama. Nah itu kan sensitif ya, tapi gue bakal coba bahas. Sebenarnya sisi agama itu gak pernah menentang jelas astral projection itu salah, gak pernah. Tapi kayak gini, beberapa dibilang kalau hal-hal ini tuh termasuk ke dalam golongan ritual, dan semua hal yang bentuknya ritual itu dianggap sesat, misalnya gitulah. Jadi kayak ritual perdukunan segala macam. Nah sebenarnya astral itu sendiri adalah murni science, dan di TED X Talk itu juga udah ada videonya. Oh gitu. Ya, Jadi ada tutorialnya kali ya. Iya, pengalaman guidance-nya ada di situ. Nah gimana tuh Chat? Lu kan udah dengar pro dan kontra nih. Lu mau coba nggak? Terus gue juga pernah dengar
denger nih, Sir. Katanya kalau kita udah ngelakuin astral, katanya ada kemungkinan kita nggak bisa balik ke tubuh tuh. Nah, ini menarik. Ini gue bakal bicara tentang pengalaman gue ya, pengalaman gue astral. Gue astral bukan cuma sekali 2 kali, tapi ketika gue down, ketika gue nggak bisa teriak kenceng di dunia nyata, gue mencoba untuk mengekspresikan semua di dunia astral. Nah, sebenarnya itu berjalan baik tuh, pulang pergi masuk ke tubuh gue sendiri. Berjalan baik, tapi sampai di suatu saat ketika gue terbangun di jam 3 pagi dan gue ngelihat ada satu anak di pojok kamar, badannya putih dan dia ngeliat ke arah gue. Kan kalau kita lagi begini dia ekor mata kelihatan ya? Iya betul. Nah gue lihat tuh ada anak, ya gue pikir kayak film-film horor, gue tutup mata, Hilang. buka mata hilang ya kan? Ternyata enggak, itu anak masih di situ. Dan ada satu lagi di mana ketika gue lagi tidur siang. Pas bangun itu ada 5 biarawati. Biarawati suster. Iya, suster biarawati di kamar gua. Mereka nyanyi. Kayak CDC, kayak benan gitu ya. Iya, pokoknya mereka nyanyi dan ketika mereka selesai nyanyi, mereka berlima natep ke arah mata gua. Kayak gitu. Emang Jadi, itu ada pengaruhnya, Mas? ada pengaruhnya. Karena gini, ketika tubuh lu nggak dihuni, banyak dari mereka yang pengen ngerasain kehidupan, gitu nggak sih? Oh, oke. Jadi mereka tuh pengen coba masuk ke tubuh. Pengen coba masuk ke tubuh gua, kayak gitu. Nah, itu boys. bagusnya sih gua udah nggak lakuin itu lagi ya, karena kalau gua nggak lakuin itu lagi kemungkinan ketika gua balik yang di tubuh gua itu bukan gua lagi, tersesat aja gitu kemana gitu. Jajan ini bukan Asher lagi deh, jajan orang lain. Bukan hal kecil lagi itu lagi jajan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang astral itu nggak benar ya menurut sisi agama, gini, orang yang koma setelah berhari-hari, mereka kan rohnya ada nih, tapi kesadarannya mereka tuh kemana-mana. Iya betul. Jadi sebenarnya yang keluar itu bukan roh, yang keluar itu adalah kesadarannya dia. Kayak gitu. Cuma kan kayak waktu itu gue juga pernah dengar dari orang kalau astral itu kan dunianya ada sedikit berbeda dengan dunia kita nih sekarang ya. Emang dunia astral itu seperti apa sih sebenarnya? Dunia astral dan dunia kita. Dunia astral. Dunia roh kan? Iya, bisa dibilang dunia roh sih. Nah, di dunia astral itu tadi gue bilang ada sleeper, ada traveler, dan ada berbagai spirit atau roh-roh lainnya. Kita bisa berkomunikasi sama mereka, intinya gini, kita hidup di dunia kita, mereka hidup di dunia mereka. Nah, kita melakukan astral projection adalah untuk berkunjung ke dunia mereka gitu. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sama kayak kita nih, cuman mungkin bisa dibilang nggak ada lampu. Oke, upside down gitu ya guys. Kalau Iya. kalian nonton Stranger Things tuh kayak upside down gitu ya. Kayak mereka tuh bagian grayscale-nya lah. Gue percaya sih ada dunia roh sih, percaya sih gue. No color. Iya, emang dunia roh. Kayak gitu. Nah gimana? Lu kan mungkin dari kita, bukannya gimana? Mungkin dari kita bertiga si Cedo ini dia agamanya kuat lah ya, maksudnya. Iya. Ya dibilang agama Bisa dibilang kuat lah. gimana ya? Cuman dia paham lah soal banyaknya. Ya maksudnya lebih kurang lebih mengerti dikit lah sisi agama. Nah, gimana nih kalau Itulah. dari lu, kalau dari sisi agamanya menurut lu gimana nih soal astral ini? Kalau astral projection yang gua mau bilang pertama, gue percaya dunia roh tuh memang ada, Iya. memang benar ada. Nah, tapi yang kalau misalkan yang kayak tadi gue bilang, kemungkinan roh nggak bisa balik ke tubuh. Terus ada roh yang masuk ke tubuh kitanya nggak kemana, kitanya entah kemana. Gue yakin dan percaya roh yang yang masukin tubuh kita itu roh iblis, maksudnya roh jahat, bukan roh orang-orang yang nyasar situ juga gitu, maksud gue. Gue nggak tahu ya, maksudnya kalau kita ibaratnya kita nyasar di dunia roh, kita kemana gue kurang nggak begitu tahu. Cuma kalau dari sisi gue, maksudnya no thanks buat ngelakuin ini sih. Maksudnya kayak Ya nggak usah lah, nggak usah gitu ya. nggak usah macam-macam, maksudnya ya udah kita paling nggak ya lucid kan udah paling enak tuh ya kan. Iya, emang Nah, terkadang tuh maksudnya kalau kayak astral projection kita sampai keluar tubuh segala macam, kalau kita istilahnya lagi suwe nggak bisa balik terus kayak begitu, who knows Iya. gitu kan. berarti apa ya? Emang terkadang sih kita tuh nggak perlu tahu semuanya gitu Iya. ya. Ya, karena Kita nggak perlu tahu semuanya gitu. pastinya kan kalau astral itu ada teknik-tekniknya dong. Kayak waktu lucid kan ada cara-caranya tuh, inducid, yang back to bed. Nah ini ada nggak sih teknik-tekniknya juga? Ada. Kalau misalnya nih, gue nggak saranin sih, tapi bagi kalian yang pengen nyobain astral, gue bakal kasih teknik paling gampang, yaitu rope teknik atau teknik tali.
Waduh, buat gantung diri gitu. Gantung diri malah langsung ke yang maha kuasa. Sorry. Jadi gini, pertama-tama kita nggak perlu tidur dulu, nggak perlu. Oh gitu. Iya, kita kalau misalnya lucid dream itu kan mesti malam hari ya kita tidur karena mimpi. Tapi kalau astral bisa 24 jam, mau siang, mau sore gitu. Oh, Jadi yang pertama adalah cari tempat yang paling aman. Setelah itu, sepi gitu. ya sepi. Setelah itu kalian bisa aja duduk, bisa aja terbaring. Misalnya duduk kayak gini nih, kayak gue duduk kayak gini kan. Oke, kayak gue duduk. Terus ya lu cari aja posisi paling nyaman kayak gimana. Nah setelah itu bayangin di depan lu ini ada tali yang gantung sampai atas. Tali. Nah kita anggap ada tali ya. Nah terus kita bayangin tangan kanan kita itu megang tali. Oke. Nanti bakal gue edit guys, bakal ada talinya. Ya. Tapi tetap tangannya di sini. Anggap aja lu lagi ngeraih talinya itu. Oke, jadi rohnya kita Iya. lah gitu ya. Jadi lu anggap aja tangan lu begini, tetap ngambil talinya, terus kita tarik, terus semakin kita tarik, semakin kita ngerasain berat tubuh kita itu makin lama makin berat. Ya, sambil kita bayangin tubuh kita itu semakin terangkat ke atas. Kita bayangin tubuh kita semakin lama semakin ke atas. Setelah itu, setelah ada titik pemisahan antara kesadaran sama tubuh, itu tubuh kita tuh bakal bergetar. Itu karena kita mau ngelepasin getarannya, vibrasinya dari tubuh fisik ke tubuh astral. Oh, yang kita ada pemisahan tuh di situ. Nah, proses pemisahan tuh akan berasa bergetar di tubuh kita. Terus kita makin lama makin naik aja, makin naik dan ketika makin ringan, keep up. Ketika lu makin ringan, tetap aja lu manjat. Nah, habis itu setelah lu udah makin ringan, lu udah ada di luar tubuh lu. Dan ketika lu buka mata, lu melihat diri lu lagi duduk kayak gini. Oh, itu kayak kita jadi kayak hantu ya. Ya, kayak hantu, kayak Casper gitu. Iya, kayak Casper. Cuk gitu. Oh, Ya tekniknya kayak gitulah. Nah setelah kita keluar itu kita bakal terkoneksi sama silver core. Silver core. Ya, silver core itu adalah tali yang menghubungkan tubuh astral kita sama tubuh fisik kita. Oh, biar bisa pulang gitu Ya. ya. Jadi kalau misalnya gini, oke gue udah astral nih. Gue pengen nih ke rumah pacar gue di Tangerang misalnya ya. Oke gue ke Tangerang. Tapi gue pengen balik ya kali, gue terbang kan. Kalau lu mau balik, bayangin aja lu ada di dekat tubuh lu. Nah, otomatis lu akan teleportasi ke dekat tubuh lu itu. Waduh, jadi gak cuma kalian jadi Casper guys, kalian itu juga jadi Nightcrawler gitu, bisa Iya. teleportasi. Ya, semacam itulah. Wah, iya, seru sih, cuman resikonya tinggi. Resikonya emang tinggi. Risiko tinggi sih. High risk, high reward gitu guys. Apalagi kalau misalkan nih kalian tipe orang yang istilahnya takut setan, kan kayak yang gue bilang tadi, kita kan bisa masuk ke dunia roh tuh. Nah, dunia roh kan macam-macam, ada roh ini, roh itu segala macam, yang serem-serem juga banyak. Takutnya kalian udah coba nih, udah masuk ke dunia roh, terus udah nyampe sana ketakutan, malah susah balik gitu kan, kayak jadi susah istilahnya, aduh takut banget jadi nggak bisa gerak, membantu lah istilahnya, terus malah nggak bisa balik beneran gitu. Jadi ya buat kalian yang penakut, yang takut-takut hal gitu, ya gue saranin sih ya mendingan denger dari cerita-cerita teman kalian aja yang udah berani gitu, yang udah ngelakuin gitu. Ya. Nah, mungkin bagi ini ya, bagi yang takut ya. Bagi yang takut juga sebenarnya chat nggak perlu terlalu takut sih, karena gini, kita ngelihat hantu takut karena tubuh kita berbeda sama dia. Ya kan? Unsur tubuh kita beda sama dia. Iya, karena kalau di film kan ada yang Iya, kita ngelihat atau ada yang berdarah-berdarah. kita ngelihat yang berbeda sama kita dan kita takut. Tapi kalau kita udah jadi tubuh astral, kita bakal ngeliat kita tuh sama kayak mereka, kayak gue ngeliat lu gitu. Oh, jadi kelihatan manusia gitu. Jadi ketika gue astral, mereka itu termasuk society gue. Gue anggap mereka itu bukan berbeda dari gue gitu. Malah manusia yang takut. Malah manusia ntar takut. Di sana kan ngajak mabar hantu di sana kan main mole. Iya, bisa terus bikin konten ya. Itu konten. Terus bikin konten bareng. Main Mobile Legends bareng astral ya. bareng astral human. Nah, Tinggal komen. Konklusinya kayak gini, banyak hal yang di dunia ini yang
belum kita tahu, belum kita lihat, belum pernah kita dengar. Betul. Tapi hal yang belum pernah kita lihat belum tentu nggak ada. Jadi itu sih, itu konklusinya. Jadi bagi kalian yang mungkin astral tuh nggak ada, nggak apa-apa, bebas. Tapi gue cuma ngasih tahu kalau hal yang belum pernah kalian lihat itu belum tentu nggak ada. Gitu. Oke deh ya. Memang sih. Oke, sampai situ aja kali ya. Jadi Iya. thank you juga ya, Itu Cedo ya. Chat udah mau Iya. datang ke sini secara virtual. Dari ya. jauh, secara virtual. Jangan Gua astral nih. next time astral. Astral nih guys. Next Astral. video gue pakai astral aja, ntar bikin video. Oke deh kalau gitu, thank you banget yang udah nonton video kita dari awal sampai Iya. selesai. Sekarang juga buat teman-teman nih yang kayak mau komentar atau ngasih tahu segala macam, tinggal tulis pendapat di kolom komentar aja. Kita free to ask, juga free to answer kalian semua gitu kan. Iya. Jadi siapapun komen aja gitu. Iya Kayak betul, dengerin loh. Oke juga. masukin lah ide-ide kalian. Maaf juga kalau kita ada salah kata di mana gitu. Iya. Karena- Salah kata atau salah informasi mungkin Iya gitu. betul, karena topiknya sedikit sensitif. Jadi ya, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, Tripek TV. Tripek TV, go out.